Ayo, silahkan masuk. Baru 3. Yuk, masuk dulu. Oke, silahkan masuk dulu. Suaranya cek dulu Mbak Evita Dwi. Suaranya bisa? Halo. Suaranya bagaimana? Jelas, Pak. Oke. Yang lainnya sambil kita tunggu dulu ya. Tugas sudah mengumpulkan semua? Sudah. Oke, yang sudah. Timnya sudah siap? Masing-masing tim? Sudah, Pak. Sudah Tim Mbak Evi? saya belum komplit. Belum komplit. Dian belum masuk, Pak. Dian belum masuk. Oke, tunggu dulu. Hari ini kita akan melanjutkan tugas minggu yang lalu ya, membaca jurnal, kemudian mereview jurnal. Nah, hari ini nanti menjelaskan tentang jurnal yang sudah dibaca. Menjelaskannya nanti bersama timnya, nanti bisa gantian. Misalkan set 1, misalkan si A, set 2-nya si B. Jika satu tim kan ada 2 kemarin. Nanti bisa bergantian atau diborong full juga boleh. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang review jurnalnya. Nanti bisa dari temannya, bisa dari saya, seperti itu. Nah, nanti kita undi kira-kira yang sudah siap maju hari ini. Tentunya semuanya harus sudah siap semua ya. Harus sudah siap semua. Ya, siap nggak siap juga harus siap nih. Walaupun misalkan tidak hari ini, mungkin besok juga harus siap maju. Gitu, ini baru 13 yang sudah masuk. 14 masuk lagi. Oke, kita tunggu lagi, ini jam berapa? Hari ini jam 19.17, baru 14 yang sudah masuk. Gitu. Oke, masih kita tunggu untuk kelas hari ini. Sudah masuk di siakat semua ya? Sudah. Oke. Ini ada suaranya siapa ini? Ada penampakan. Malam Jumat loh ini. Oh iya, Pak, lupa. Kalau sekarang Horor malam nih. Jumat. Nah, ini ada Horor. suara-suara horor ini kayaknya. Ayo nih, yang di rumah sendirian, di belakangnya dicek ya, kiri kanannya. Apa Edi? Malah meden-meden nih ya. Padahal saya juga sendirian nih di belakang rumah nih malah. Ada suara kemresek-kemresek lagi, waduh. Sinyal ini malah. Ini sudah aman nih malah. Tadi ada suara. Oh. Ini sudah aman. Ya, diumumkan khusus kelas ini besok Jumat libur ya. Spesial Ya, Pak. kelas ini Jumat libur. Ditambah Sabtu Minggu Merah. bonusnya. Lumayan. Ini sudah masuk 20 peserta. Peserta ada berapa kemarin ya? Kalau nggak salah 44 atau 46 nih kelas yang sore. Kalau tidak salah, kurang lebihnya ini baru separuh. Oke, nah ini sambil menunggu yang lain, kita tampilkan dulu daftar yang sudah mengumpulkan ke classroom. Saya tampilkan dulu. Yang sudah mengumpulkan. Nah ini.
Nah, di monitor sudah terlihat. Jadi ini adalah kelas KAS, KGS, MIS 18 sore. Tekam Kendal jam 18.45 ya mulainya. Kemudian juga tadi siang yang minta kodenya Mbak Friska. Nah ini CMXMLIZK. Sudah masuk semua rata-rata. Oke, dari daftar hadir yang sudah mengumpulkan, tadi ada Mas Budi, barusan tadi ya jam 18.24, yang tadi di grup bilangnya ngirimnya agak telat, tapi nggak masalah, yang penting sudah terkirim. Mas Budi dan Mas Rizky Jelang Mahardika, tadi jam 18.24. Kemudian berikutnya timnya, ini ngirimnya double nih Mas Budi. Mas Rizky juga ngirim lagi. Mas Rizky ngirimnya timnya sama siapa? Oh Mas Rizky Maulida ya, beda ya. Rizky Jelang sama Rizky Maulida, beda. Berikutnya Rizky Maulida dengan Andi Yulianto. Terus berikutnya lagi yang sudah masuk Mailina Nur Aulia Rahma. Mbak Mailina ini timnya sama siapa? Sendiri atau ada timnya? Ada nggak? Mbak Mailina sudah masuk belum? Mbak Mailina sudah. Berikutnya ada M. Faturrohim, Tri Adi Nur Ihsan. Kemudian Rohayati Himatul Aulia. Kemudian ada Haris Eka dan Saiful Anwar. Terus ada Ilham Burhanuddin, KGS. Kemudian ada Triyono Rizky Abi, Respati Novi, kemudian Dwi Widyaningrum, kemudian Ana Mahfiroh, terus ada Rizky Hairunisa, Andri, kemudian ada Fitri, sudah. Oh, sudah ada lagi. Tadi Yulia, mana tadi Nur Aziza, tadi sudah ya. Oke, lanjut. Kemudian Evita, Dikto, Rima Sri Rejeki, Ismawati, Muhammad Subekan, Siti Asrofa, Edi Susanto, Dandaru, Laras, terus Friska, Siti Nurwakida, Dwi Ristanti, Feni, Faturrohim. Oke. Yang paling awal ngirimnya adalah Faturrohim. Tanggal, bukan ya? Bukan, yang ngirim awalnya ini, Feni Fuji. Belabasan malan. Yang paling awal Feni Fuji tadi jam 10.27. Oke. Selanjutnya adalah kita akan undi peserta yang hari ini akan menyampaikan tema reviewnya. Semuanya sudah siap semua ya? Jadi tidak ada alasan belum siap loh ya? Iya, Pak. Oke deh. Oke, kita undi. Kita undi, nanti saya download dulu, nanti saya tampilkan judulnya, kemudian nanti menceritakan isinya seperti apa. Gitu. Nah, kita undi dari pertama sampai akhir yang sudah mengumpulkan. Nah, kira-kira ada request enggak dari peserta yang sudah masuk? Yang request dari kelas grafis, akuntansi, atau manajemen gitu? Enggak ada? Akuntansi, Pak. Akuntansi. Berarti Ya, saya request itu bukan dari akuntansi mesti. Oke. Yang banyak dulu, Pak. Yang banyak dulu. Kalau paling akhir aja, Pak. Paling akhir, mesake nek sing paling akhir wis ngumpulke terakhir ke susu banget. Dikon maju sisane Berarti yang paling awal, Pak. Ya bener kalau itu saya. Berarti yang paling awal dulu, Pak. Setuju saya. Bener kalau itu. Tak like langsung. Berarti yang request Evita sama Yesi lo ya.
Oh, Oke, kita mulai dari yang ngirim paling awal. Jam 10 tadi, saya download dulu. Yaitu persiapan Feni Fuji sama Dwi Ristanti. Feni Fuji dan Dwi Ristanti. Sama Laila, Pak. Hah? Mana? Yang sudah hadir, Saya Mbak? sama Laila. Oh, iya, maksudnya timnya Feni sama timnya Dewi Ristanti. Timnya Oh, iya. Feni Fuji sudah komplit belum? Belum. Sudah lengkap timnya? Benar, ininya belum, Pak. Oh, gitu. Pak, saya nggak bisa nampilkan video, Pak. Soalnya gelap. Ininya belum, Oh, gitu. Pak. Nggak apa-apa, wes nggak apa-apa. Yang penting nanti filenya saya tampilkan, nanti dijelaskan isinya ya. Judulnya nanti saya tampilkan, dijelaskan isinya. Oke, kita mulai download dulu. Ini sudah masuk 30. Sudah lumayan. Kita tunggu hasil downloadnya. Tergantung sinyalnya juga nih sebenarnya. Oke deh. Sama saya download sekalian miliknya Dewi Ristanti. Oke. Bentar ya, ini saya cek dulu hasil downloadnya. Masih muter nih, punya Feni Laila. Bentar, ini sinyalnya agak lumayan berebet. Tunggu dulu. Atau kalau di aplikasi Zoom, Meet, mahasiswa ada untuk apa? Share enggak ya? Di HP-nya Mbak Feni ada fitur Apa ya, Pak? untuk share-nya ada enggak? Share gitu, share Konten. share apa dokumen gitu ada enggak? Konten. Enggak ada. Nggak ada, Pak. Oke deh, saya tampilkan PDF-nya aja ya, nanti yang dijelaskan isinya to the point-nya. Oke, ini saya buka dulu. Waktunya terbatas, jadi nanti tidak usah cepat-cepat. Kemudian apa namanya, nggak usah kesusu, nggak usah cepat-cepat, tapi yang penting semuanya bisa tersampaikan. Oke, ini Ya. saya share punyanya Mbak Feni. Oke. Sudah kelihatan di monitor? Sudah, Pak, sudah. Nah, yang maju siapa dulu ini? Mas Rizky sing sudah malahnya. Mas Rizky kalem, Mas Feni Rizky. katanya, Pak. Feni sama Laila, Pak. Iya, Mbak Ini Feni saat terakhir saja, Pak. request terakhir. Iya, Setelah Pak. mangkat kuliah. Pas corona malah. udah selesai, Pak. Enggak apa-apa. Pak mau tanya, Pak. Iya. Pak mau gimana? tanya, Pak. Iya, Pak itu semisal jurnalnya sama gimana? Sama punya kelompok saya sama dia nih, Pak. Ini yang ini Heeh. judulnya. Oke deh, ya udah. Iya, sama. Nanti yang penting penyampaiannya beda. Gak apa-apa, wes. Oh, gitu. Oh, Ya, oh. makasih ya, Pak. Ya, apa ada lagi ya makasih. mungkin yang sama? Nggak ada? Mana Mbak Feni? Tunjukkan pesonamu. Pak, nanti yang nyekrul berarti Pak Edi. Oh, siap toh. Saya selalu melayanimu lah. Oh iya, siap, Pak. Mahasiswa itu, Pak. Iyalah, saya pokoknya melayani semuanya, wes ini. Saya scrollkan aja. Tapi sudah baca ya? Ini lagi tak baca, Pak. Oh, mereview kok lagi membaca gitu aja. Oh,
reviewnya sudah. Tadi Pak Edi tak kira tanyanya sudah Maksudnya kebaca. Saya bilang sudah membaca kan jurnalnya, berarti wis duwe gambaran tentang jurnalnya ya. Oke, sudah siap? Saya tinggal menjelaskan kan Pak. Oh. Timnya sudah siap juga, temannya yang satu? Udah. Sudah. Sing metu aja malah Yesi terus sih. Oke deh. Gimana Pak? Putus-putus sinyalnya Pak. Oke, yang lainnya nanti minta tolong di off-kan dulu mikrofonnya. Ya, Nanti Pak. biar timnya siapa Mbak Feni, Mbak Laila nanti yang menyampaikan. Gitu ya. Oke, sudah siap ya? Kita langsung mulai presentasi Mbak Feni dan Mbak Laila. Monggo bisa dipersilahkan. Langsung aja. Ya Pak, saya mulai. Artikel saya berjudulkan Membangun Wawasan Kebangsaan yang Religius demi Mewujudkan Integrasi Nasional Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Artikel yang saya buat bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian tentang membangun wawasan kebangsaan yang religius. Oke, next. Dijelaskan masing-masing per subnya. Gimana Pak? Ya, langsung dijelaskan isinya apa aja gitu. Saya sinyalnya putus-putus Pak, soalnya pakai wifi. Sama, saya juga pakai wifi nih. Ayo, sebisanya nggak apa-apa. Diceritakan aja sebisanya. Isinya to the point-nya aja nggak harus sama persis dengan... Isinya jurnal saya. Cerita aja ya. Oh ya. Jurnal saya itu berisikan tentang Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kalau di Indonesia itu sesuai dengan bahasa saya aja ya Pak, soalnya saya nggak buka Word-nya. Oke. Karena di Indonesia itu kan terdiri dari banyak suku dan agama dan kebudayaan. Nah, sila pertama itu kan sila pertama kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang artinya walaupun kita memiliki berbeda-beda agama, berbeda-beda keyakinan, tetapi tetap satu tujuan, yaitu untuk ketuhanan. Dan semua agama itu tidak ada yang mengajarkan tentang perselisihan. Kemudian, apa lagi isinya? Kok diam saja ya Pak? Memang nggak bergantian. Kan menunggu kamu bicara dulu, dirampung ke dulu. Gantian dulu, nanti Feni menceritakan dulu dari awal sampai akhir, versinya Feni sendiri, nanti versinya Laila bagaimana wes gitu. Ini tuh Indonesia merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bangsa Indonesia yang religius, nilai Tuhanan yang Maha Esa tidak bisa dilepaskan dalam beragama, di mana beragama itu jadi sebagai isu hanya disebabkan oleh pemahaman akan nilai Tuhan dalam jasa ini benar. Upaya membangun kawasan kebangsaan yang ini dilakukan melalui pendidikan keluarga sebagai nilai peningkatan jasa khususnya dan penanaman ketuhanan mewujudkan integrasi nasional. Oke, volumenya agak dikecilin dulu Mbak Laila, nanti biar suaranya tidak terlalu mendengung banget gitu.
Oke, sudah. Apalagi isinya? Isi dari jurnal Hanya saya bedaan yang lainnya, agama dan kekayaan serta keyakinan membuat banyak masyarakat Indonesia memiliki banyak keanekaragaman perbedaan pendapat. Namun dengan adanya pendidikan melalui Pancasila dan kewarganegaraan, kita semua satu dengan berpegang teguh dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada dasarnya tidak ada agama pun yang mengajarkan kebencian, kekerasan, atau permusuhan terhadap sesama. Oke. Kemudian untuk kesimpulan akhirnya apa ini dari Mbak Laila sama Mbak Feni sendiri? Mulai dari Mbak Feni dulu. Kesimpulan akhir dari membaca jurnal ini seperti apa? kesimpulannya bahwa di Indonesia itu Kesimpulan akhir yang dimana tidak ada pemaksaan untuk seseorang pun atau masyarakat untuk memeluk suatu agama. Jadi setiap masyarakat itu dibebaskan untuk memeluk agama apapun dan memiliki keyakinan apapun. Tetapi meskipun memiliki bermacam-macam keyakinan dan suku agama, semua masyarakat Indonesia itu tetap berpegangan pada pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun berbeda-beda tetapi memiliki tujuan satu. Oke, gitu sudah? Tujuanmu lah. Kesimpulan. Ayo Mbak Laila, kesimpulannya apa terakhir? kesimpulannya kurang lebih ya itu masih soalnya kan dalam Indonesia itu kan ada berbagai macam agama, kepercayaan, budaya dan lainnya itu tidak membeda-bedakan, harus sama, harus bersatu untuk membangun Indonesia agar maju dan sejahtera. Gitu. Oke, sudah gitu aja. Oke ya. Berarti intinya adalah pembahasannya ini fokus kepada sila yang pertama Sila gitu. pertama, Pak. Oh gitu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa membahas tentang kebebasan memeluk agama yang ada di Indonesia seperti itu ya. Iya. Oke. Yang disangkutkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Oke deh. Oke, cukup ya untuk hari ini, nanti kita bahas lagi. Oke, selesai Mbak Feni dan Mbak Laila. Terima kasih untuk pembukaan. Kita lanjut ke tim yang kedua. Tim yang kedua yaitu timnya mana tadi ya? Timnya Feni sudah, sama tadi kok belum terdownload ini. Coba tak download lagi. Dewi Restanti, Pak, setelah Ya, saya. Dewi Restanti, persiapan. Mbak Dewi sama siapa timnya? Sama saya Pak Yesi. Oh, sama Yesi. Oke, Yesi, kita wis rak sabar pengen maju ini. Saya bukakan PPT-nya aja ya. Iya Pak. Oh, ben gampang tuh macane, PPT-nya aja. Ringkasannya aja deh. Waktunya jadi ini terbatas, maka ambil poin-poinnya aja, jadi nggak usah terlalu panjang lebar, ambil untuk poinnya aja. Oke, persiapan. Minum-minum dulu Mbak Yesi sama Mbak siapa tadi? Dewi. Ini masih saya buka PPT-nya, kita tunggu dulu. Nah, yang lainnya juga nanti persiapan ya, yang lainnya persiapan untuk menyampaikan isinya. Jadi isinya nanti yang diminta adalah pemahaman terkait dengan tema yang sudah dibaca. Jadi kalau yang sudah membaca pasti akan lancar dalam penyampaian. Gitu biasanya. Tadi lumayan lancar Mbak Feni. Yang agak grogi Mbak Laila nih. Oke, kita mulai temanya yang berikutnya Mbak Dewi Ristanti sama Yesi. Ini saya buka dulu enable-nya.
Sudah siap? Kita share dulu. Bentar, ini saya share dulu. Oke, sudah muncul di monitor ya. Yang akan maju. Nah, ini kita langsung slideshow aja. Nah, slideshow-nya mana nih? Tunggu dulu, agak lama. Oke, sudah nih, sudah muncul. Mbak Yesi sama Dewi Ristanti. Sama ditemani Mas Ilham. Oke, asisten saya ini kan di bawahnya. Asisten saya. Oke, sudah bisa dimulai. Silakan pembukaan siapa? Mbak Dewi atau Yesi, silakan. Dewi, Mbak Dewi. Jurnal saya tentang kecenderungan global dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah. Sama seperti yang jurnal pertama punyanya Feni, Pak. Oke, coba diceritakan. Dengar sih? Intinya saja ya, Pak. Iya, wes. Intinya apa? Yang saya tangkap dari jurnal itu mengacu dalam pembelajaran yang merupakan proses interaksi seseorang pendidik dalam memahami suatu yang dipelajari dengan berbagai sumber mengenai suatu komponen yang dituju. Dalam hal ini, pembelajaran merupakan suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku. Jadi di lingkungan sekitar pun bisa berpengaruh besar terhadap sikap kita dalam masa yang akan datang, yang memungkinkan kita terjadi pula di anak dan cucu kita. Maka dari itu kita harus mengetahui dan memahami pentingnya pendidikan Pancasila, yaitu dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, paradigma barunya berupaya memperdayakan warga negara melalui proses pendidikan agar mampu berperan aktif dan sistem pemerintah yang demokratis dan mampu mengembangkan proses pendidikan dengan baik dalam lingkungan masyarakat. Terus? Dan mampu mengembangkan proses pendidikan baik dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Udah, Pak. Terus Udah, kalau yes, kamu yes. Oke, menurut versinya Mbak Yesi gimana isi jurnalnya? Oke, kalau menurut saya kecenderungan global dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan itu seperti pengaruhnya itu di dalam pendidikan di sekolah, misalkan menerapkan metode pembelajaran, kemudian seperti guru misalnya itu guru itu mau mengajar kepada murid-muridnya dengan pemahaman yang mudah dicerna oleh muridnya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Terus, Pak, ini langsung kesimpulan atau gimana? Boleh deh, langsung kesimpulan dulu aja. Kesimpulannya apa? Bentar, Pak. Ada banyak banget slide-nya ya. Wah, terakhir tadi. Oke. Kesimpulannya Kalau apa? menurut saya kesimpulannya itu 9 menit. Pembelajaran tuh sangat penting di dalam masyarakat maupun keluarga. Kan itu bisa mendidik kita dari kecil supaya kita bersifat baik gitu, Pak. Gitu, bersikap baik. Baiknya seperti apa? Ya, bersikap
baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga, terus bisa mengembangkan diri lebih baik gitu, Pak. Kan setiap orang kan mempunyai sifat dan kriteria beda-beda, dan cara menyaring kita dalam bermasyarakat kan beda-beda. Jadi kita butuh butuh didikan dari sejak dini, dari kecil gitu. Gitu. Sudah? Yes, tambahin kamu, Yes. Iya sih. Mungkin Mas Ilham yang mau menambahkan dulu. Nggak bisa, Pak. Sudah, Yesi, gimana? Sama sih, Pak. Kalau menurut saya juga dari pembelajaran pendidikan ini kan diterapkan di lingkungan kita. Misalkan kan harus mengacu kepada kompetensi yang akan dicapai. Kemudian pembelajaran juga kan harus bermakna gitu kan bagi siswa. Terus bahan-bahannya juga kan yang penting, apalagi menyangkut dengan Pancasila. Terus fungsinya juga kan proses pembelajarannya itu kan menggunakan metode. Nah, terus metodenya juga seperti apa yang diterapkan oleh gurunya gitu. Oke, sudah. Ada lagi? Udah, Pak. Sudah. Oke deh, ya baik. Tadi sudah disampaikan kurang lebih poin-poinnya sama ya. Jadi untuk memberikan suatu pemahaman terkait dengan Pancasila, tadi yang pertama pembahasannya adalah pemahaman yang fokusnya adalah di sila yang pertama. Kalau yang kedua ini adalah fokusnya juga sama, di sila yang pertama. Pancasila yang berhubungan dengan sila keberapa? Yesi sama Dewi. Mana? Yesi? Oke, Pak. Nah, jadi yang kamu baca ini kaitannya dengan Pancasila sila keberapa kalau dilihat dari isinya? Berapa? Dua, Bapak. Dua. Wah, ini ragu-ragu nih jawabannya. Oke deh, ya udah sementara itu dulu Mbak Dewi sama Mbak Yesi Agustina. Ya, tadi dalam pembuatan PPT-nya masih standar. Jadi dalam pembuatan PPT-nya nanti jangan terlalu banyak teks di dalamnya. Jadi tunggu poinnya aja setiap slide. Kemudian nanti dijelaskan masing-masing poinnya. Kenapa susah? Nyari template-nya susah. Nggak usah nyari, bikin juga bisa kok. Bikin sendiri kan menambah kayak custom transisinya, ada custom animasinya. Bikin bisa sebenarnya. Cuman waktunya yang agak repot gara-gara corona ya. Iya, Pak. Oke deh. Baik, untuk hari ini saya kira itu dulu. Jadi 2 peserta yang maju untuk hari ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Kalau kita lanjut tentunya tidak cukup waktunya. Tidak cukup. Jadi ini masih 5 menit ke bawah, sudah kehitung 5 menit ke bawah. Maka untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Untuk pertemuan hari ini, nanti dibahas minggu depan, yang belum maju dipersiapkan. Kemungkinan besok urutannya yang dari mengirim pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau bisa juga kemungkinan dari yang paling akhir mengirimkan. Atau dari tengah-tengah juga bisa. Tergantung besok ada yang request atau tidak gitu. Mas Budi masih nguyang-guyu dhisik iki. Wah, sing terakhir aku. Dari akuntansi saja, Pak. Request meneh Mas Rizky meneh. Dari paling terakhir aja, dari Pak. Bawah, Pak. Dari bawah, Pak. Berarti Mas Budi persiapan ya minggu depan. Pak, jangan dari atas, Pak. Susah, dari Pak, bawah. dari atas, Pak. Ya, wis Soalnya tergantung. belum membaca pasti ya, itu, Pak. Tergantung besok ya. Ya, Mas Budi. Oke. Mas Budi cukup udah, deh. Mas Budi. Cukup ya?
kita Iya, Pak. akhiri untuk hari ini. Yang lainnya tetap belajar terus, dibaca lagi jurnal, tetap semangat. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Amin, 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 amin. Kemudian virusnya juga segera selesai. Empas. Iyalah, pasukan 19-nya dan keluar dari dunia ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan lagi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi.